Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah, setiap pasangan suami istri biasanya akan menjalani banyak penyesuaian dan adaptasi. Terlebih bagi mereka yang melalui pendekatan secara singkat. Lantas bagaimanakah Ustazah Nida dan suami tercinta melewati masa-masa adaptasi di awal pernikahan? Kalau penyesuaian sih pasti ya, kayaknya setiap rumah tangga gitu, mau dia udah lama kenalnya, baru nikah atau dia pun baru kenal, terus nikah itu pasti ketika masuk gerbang pernikahan tuh penyesuaiannya itu berbeda. Karena kebiasaan-kebiasaan sebelum nikah dengan sesudah nikah pasti akan berbeda. Ketika nikah kan lebih terbuka, lebih kelihatan 24 jam kebiasaan-kebiasaan gitu. Jadi penyesuaian tentu itu sangat banyak banget, sampai sekarang pun kadang-kadang kita masih harus penyesuaian satu sama lain. Nggak pernah ada sesuatu yang sampai dirasa berat banget gitu, karena ya kita komunikasi aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita kurang pas, ya udah kita bicarain. Insya Allah sih yang berat juga terasa ringan dalam penyesuaiannya. Tak hanya penyesuaian adaptasi, sikap, dan perilaku. Di awal pernikahan pasangan ini pun juga masih harus melalui dan merasakan masa-masa finansial mereka yang masih belum stabil. Cukup berat dan panjang yang tapi lagi-lagi ya, maksudnya Jalanin setiap awal pernikahan tuh kan pasti, apalagi tadi kembali lagi flashback bahwa kondisi pernikahan kita di awal tuh memang belum matang secara finansial. Tapi kita berdua mencoba menjalaninya dengan happy gitu, meskipun kondisinya naik turun gitu ya, tapi di awal-awal pernikahan tuh banyak turunnya gitu kan. Tapi so far selama kita komunikasi, ya maksudnya nih kondisi kita seperti ini nih, gimana, ya udah mana yang menjadi prioritas, mana yang kayaknya nggak perlu juga gitu. Nah itu kita bisa, yang paling penting ya nggak usah iri ya, maksudnya dalam menjajaki kehidupan rumah tangga tuh nggak usah iri sama kehidupan orang. Kalau kita iri sama kehidupan orang, pastinya kita akan sering ribut gitu, karena kita membandingkan hidup kita sama hidup orang lain gitu. Jadi ya udah jalanin aja, kalau orang punya ini kita belum, ya emang bukan rezekinya. 20 tahun berumah tangga bukan berarti rumah tangga keduanya adem ayem saja. Pasangan ini juga kerap menemui kerikil-kerikil kecil dalam mengarungi bahtera pernikahannya. Lantas seperti apa keduanya menyelesaikan setiap problematika dalam rumah tangganya? Jadi kalau saya lagi marah, saya lebih banyak diam. Saya cari waktu dulu. Gimana udah tenang, baru saya mulai ngomong. Saya panggil istri saya, kita ngomong. Apa sih tadi saya nggak suka kamu seperti ini, saya nggak suka kamu begini, coba tolong diperbaiki ya begini, seperti itu kalau saya. Jadi saya lebih banyak diam, kemudian tinggal cari waktu untuk bicara ke istri gitu. Biasanya kita cari waktu ngobrolnya nggak di rumah ya. Biasanya kita karena seneng jalan, seneng nyari hawa gitu, biasanya udah kita misalnya ke puncak gitu kan. Dalam perjalanan itu Sengaja cari jalan sengaja jauh jaraknya, ya biar bisa ngobrol di mobil, kita berduaan. ngobrol. Ya udah, kenapa sih begitu gitu. Terus kita sampaikan ini yang saya nggak suka tuh ini gitu kan. Kalau yang saya kepengen tuh seperti ini. Jadi komunikasi itu bener-bener akhirnya menjadi lebih tahu satu sama lain. Karena gimana pun ya, seberapa lama pun usia pernikahan, kalau nggak ada komunikasi, bisa aja kita belum tahu banget nih dalamnya suami, karena nggak pernah terbuka gitu. Tapi kalau ada komunikasi, kita tahu keinginan suami dari kita tuh pengennya seperti ini, atau keinginan istri dari suami tuh pengennya seperti ini. Jadi kita pun berubah sesuai dengan apa yang disukain oleh pasangan kita. Bersama dalam waktu yang lama, masihkah ada cemburu di antara mereka? Masih. Terutama saya, cemburu banget. Iya. Tapi kalau cemburu sih pasti ya. Kalau nggak ada cemburu malah harus dicurigain gitu ya. Nggak ada rasa, kalau nggak ada cemburu kan ada rasa cinta. Karena Iya. saya cemburu, jadi saya ada rasa cinta. Ada rasa cemburu. Tapi lagi-lagi kita udah
saling memahami gitu. Maksudnya ketika kita bergaul dengan lawan jenis, saya tahu batasannya seperti apa. Suami juga ketika misalnya bergaul dengan lawan jenis, tahu batasannya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dulu cemburunya tuh nampak banget, kalau sekarang karena kita udah tahu pasangan kita nggak akan seperti itu, jadi ya kadar cemburunya tuh rada berkurang ya. Karena udah saling tahulah batasan-batasannya gitu sebagai suami atau sebagai istri. Pahit manis suka duka telah dilalui keduanya. Dan seperti apa sejoli ini memaknai kebersamaan mereka selama 20 tahun ini? Perjalanan rumah tangga itu dulu ya, almarhumah ibu saya bilang bahwa rumah tangga itu seperti halnya kapal baru dilepas dari dermaga. Jadi di lautan itu kita nggak tahu akan ada badai besarkah atau hanya ada ombak kecilkah gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu kehidupan rumah tangga kita tuh seperti apa. Jadi masing-masing orang punya ceritanya masing-masing. Tapi buat kita 20 tahun ini memang kita juga ngerasa gitu bahwa ada badai yang besar, tapi alhamdulillah kita bisa selamat, nggak sampai goyang rumah tangga kita gitu ya. Kadang-kadang juga ada ombak kecil gitu. Jadi setiap rumah tangga pasti punya permasalahannya masing-masing. Jadi pelajaran yang saya ambil bahwa nggak usah kita iri dengan rumah tangga orang gitu ya. Nggak usah kita membandingkan dengan rumah tangga orang karena pasti setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing. Najwa, Namira, dan Naima adalah pelengkap dan penyempurna kebahagiaan rumah tangga mereka. Seperti apa Nida dan Hamzah mendidik dan memberikan pola asuh pada 3 putri cantiknya? Saya bersyukur banget sama Allah bahwa dikasih suami yang ikut terlibat dalam proses mendidik dan membesarkan anak. Karena kadang-kadang ada ya bapak yang berjarak sama anak perempuan. Kebetulan kan anak saya perempuan 3-3-nya. Dan bersyukur banget bahwa kehadiran suami itu ada di setiap momen kehidupan anak. Artinya suami saya itu tipe yang anaknya habis mandi terus bisa nyisirin anak gitu. Terus anaknya perlu sesuatu bisa minta tolong sama papinya gitu. Bahkan anak-anak tuh nggak sungkan untuk cerita hal-hal yang mungkin agak pribadi gitu ya. Itu anak-anak mau cerita ke papinya. Bukan hanya menjadi orang tua bagi anak, tapi juga kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat untuk sharing, bisa menjadi apapun lah tempat cerita sama anak. Meski berkecimpung di bidang pekerjaan yang berbeda, sang suami di bidang bisnis sementara sang istri di bidang dakwah, sejoli ini mengaku saling support akan satu sama lain. Beliau tuh mensupport apapun yang saya lakukan selama di mata beliau itu adalah kebaikan. Alhamdulillah suami dan mertua juga mengiyakan bahwa mengizinkan dan itu dibuktikan. Dibuktikannya ketika orang tua saya nggak ada dan saya dikasih amanah untuk meneruskan dakwah orang tua di majelis-majelis taklim. Beliau orang yang paling mensupport. Jadi kalau beliau selalu tanya besok ada jadwal kemana gitu ya. Besok ada acara kemana, ngisi kemana. Itu beliau yang mensupport gitu tuh yang saya syukuri banget. Karena kan bukan kebanyakan ya ada ya misalnya ya suami yang ya udah pokoknya membatasi gitu ya. Saya alhamdulillah di posisi orang tua meminta dan suami meridhoi. 20 tahun bersama tentu bukanlah waktu yang sebentar. Pasangan ini pun tidak lupa untuk saling mengucapkan harapan dan rasa terima kasih akan satu sama lain atas segala kesetiaan dalam berbagai keadaan. Terima kasih sudah menjadi ibu dari anak-anak saya. Terima kasih juga sudah menemani hidup saya selama 20 tahun ini. Insya Allah kita akan melihat anak-anak nanti, membimbing anak-anak sampai mengantarkan mereka ke jenjang rumah tangga, insya Allah. Saya juga pribadi mengucapkan terima kasih kepada suami ya, yang menjadi teman hidup, menjadi supporter terbesar saya dalam melakukan hal apapun, selalu disupport.
didoakan, ditemani, dibimbing gitu. Terus juga terima kasih sudah menjadi ayah yang baik buat anak-anak, menjadi pasangan yang baik buat saya. Ya tentu harapannya sama, mudah-mudahan bisa terus menjalani kehidupan rumah tangga sampai surganya Allah ya insya Allah. Dan yang paling penting bisa melihat anak-anak tumbuh dewasa, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama nusa bangsa, melihat mereka sukses dunia akhirat dan ngelihatnya bersama-sama gitu. Ngelihatnya bersama-sama melewati masa tua insya Allah bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Masya Allah. Yo viewers, itulah perjalanan pahit, manis, dan romantis ya kisah cinta Ustazah Sofwatun Nida Syatiri dengan suami tercinta Muhammad Hamzah. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.